Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sahabat Hidroponik Jember ya. Kali ini kita lagi mau bahas yang namanya buah anggur. Dan saya ditemani oleh Mas Habibi ya. Ini dia pemilik tanaman anggur yang sudah berhasil dibuahkan. Alhamdulillah sudah berhasil, Mas. Nah, hari ini buat teman-teman Hidroponik Jember, minta tips dong perawatannya sehingga bisa sampai berhasil, ini bisa berbuah. Karena teman-teman juga pasti suka ya. Suka, apalagi teman-teman yang suka menanam itu pasti senang banget nak buah anggur bisa berbuah seperti ini. Apalagi ini kategorinya hanya menggunakan pot saja, tapi betul-betul berhasil. Iya, Mas. Monggo dijelaskan Mas Habibi biar teman-teman juga tertarik untuk membudidayakan buah anggur. Jadi di sini ada tambulan pot anggur ya, Mas. Saya memang banyak, rata-rata saya pakai pot ya. Tidak ada satu yang cuma grounding. Saya memang tertarik di pot. Ini potnya ukuran 40. Pot ukuran 40 terus 40 liter. 40 liter, Mas. 40 Jadi liter, memang ada kalau nanti beli pot ukuran 40 gitu masih dapatnya kayak gini. Termasuk kecil ini ya. Kecil, Mas, untuk skala anggur karena memang gini, anggur itu akarnya kan bukan akar tunjang, dia akar serabut. Jadi untuk di pot masih bisa kita buahkan. Ini ada jenis tamaki yang sudah berbuah, Mas. Alhamdulillah. Tamaki. Ini buah bonus kalau saya katakan ya. Kemarin nih saya potong, terus seprut, ini ternyata buah-buah. Kok bisa buah-buah? Karena memang nutrisi sudah maksimal, Mas. Intinya gitu. di nutrisi ya. Intinya di nutrisi. Untuk nutrisi saya full pakai Abemik. Nah, ini Mas, ini kan pasti teman-teman jika membeli bibit, pasti dia dari polybag yang kecil. Betul. Nah, kalau teman-teman bisa ingin berhasil seperti ini, medianya apa aja ini? Ini untuk media, Mas. Jadi kita ada 3 campuran ya. Ini ada 3. Nah, sekam bakar, ya, tanah. Kalau ada pakai tanah humus bambu, kalau nggak ada tanah biasa aja nggak apa-apa. Tanah biasa. Terus kompos, Mas, atau kohe fermentasi ya, yang sudah difermentasi, bukan murni kotoran hewan yang belum terfermentasi, nanti bahaya. Kompos yang dari kotoran sapi itu juga bisa? Bisa, yang penting difermentasi, Mas. Untuk perbandingannya? Untuk perbandingannya tanah sama kotoran hewannya? 2-1-1. 2-nya sekam, 2 sekam, 1 tanah, 1 kompos. Oke, jadi ini yang diaplikasikan sekarang ini seperti itu ya? Iya, seperti ini. Ini yang saya aplikasikan. Ada dua sih, Mas. Ada 2 media tanam saya. Yang satu full hidroponik, yang sebelah sana itu full hidroponik karena medianya itu murni pakai kokopit dan sekam bakar saja. Kokopit. Nah, kokopit itu buat teman-teman yang masih belum tahu, itu serabut kelapa. Kelapa. Jadi hanya menggunakan 2. Arang sekam dan kokopit. Yang ini, Mas. Itu juga berhasil ya? Juga berhasil. Ini juga berhasil. Ini yang istilahnya anggur hidroponik kalau saya menyebutnya, karena medianya sudah murni hidroponik. Berarti tidak begitu rewel ya tentang media ya? Tidak begitu rewel. Kuncinya itu di air dan nutrisi, Mas. Air dan nutrisi. Oke. Untuk tanaman yang seperti ini, Mas. Tanaman seperti ini umur berapa? Ini belum 1 tahun, Mas. Ini perkiraan 10 bulan ini. 10 bulan. 10 bulan ini buah pertama. Jadi di sini membawa 8 dompol ya, 8. Ada 7 cabang, bawa 8. Yang satu ada yang double itu, Mas. 2, Mas. Ini 2 dompol yang ini. Jadi ada 8 dompol. Ini yang menggunakan sistem pakai pot ya? Pakai pot semua, Mas. Pakai pot sama yang kayak tadi pakai pot. Nah, ini, Mas, teman-teman mungkin bisa membeli bibit ya. Tapi pasti dia menjadi PR di perawatan betul. Agar bisa seperti ini. Perlakuannya apa aja ini? Yang pertama, kalau saya, Mas, medianya harus poros ya. Ya, termasuk pakai yang tadi itu ya. Yang 3 media yang saya sebutkan, boleh yang pakai hidroponik saja, atau yang pakai 3 bahan yang tadi itu boleh juga. Yang penting poros. Porositas itu dia yang gampang menyerap air itu tidak menggenang. Karena
anggur itu tidak suka becek, Mas. Nggak suka Gampang becek. busuk akar. Tapi butuh air. Butuh air. Jadi air. kita menyiasatinya di media tanam yang poros. Oke, Nah. medianya sudah. Sudah. Terus air dibutuhkan. Kalau air, ini intensitas penyiramannya. Kalau saya, Mas, rata-rata itu 2 sampai 3 hari sekali penyiraman. 2-3 hari sekali, teman-teman Penyiraman, ya. ya, Penyiraman rutin. Nah, Untuk nutrisinya, untuk pemupukan di masa pertumbuhan saya seminggu sekali, Mas. seminggu sekali. Ya. Menggunakan Abemik. Abemik. Abemik khusus anggur. Cukup Abemik Cukup. saja. Nah, kalau butuh Abemik, kalau teman-teman mau nanam pupuknya takut salah, di mana mau bisa mendapatkan Abemik Saya juga menyediakan, Mas, untuk Menyediakan. pupuknya Abemik khusus anggur ya. khusus anggur? Abemik khusus anggur saya menyediakan. Jadi paket lengkap lah, Mas. Jadi kita nanam anggur kita udah tidak bingung lagi pupuknya apa. Soalnya memang kalau pohon anggur itu memang rakus pupuk ya, Mas. Pohon anggur itu memang istilahnya doyan pupuk. Jadi kalau pupuknya gak dipenuhi, ya untuk pembuahan juga akan sulit. Akan sulit, betul. Berarti 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali pemupukannya. Ketika sudah berbuah, Mas, 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya. Lebih membutuhkan nutrisi ya. Karena apa, Mas? Ini kan tambulan pot ya. Ya. Media terbatas. Ini media terbatas. Paling tidak kalau sudah berbuah ya kita harus maksimalkan di pupuk, Mas, Betul. agar buahnya maksimal nanti ya. Benar. Berarti buat teman-teman ini di Green Bee apa? Green Bee Hydro and Garden. Green Bee Hydro and Garden itu menyediakan bibit, ya, bibit anggur yang jelas varietasnya valid. Betul. Tidak asal-asalan. Yang kedua, kita juga menyediakan jika teman-teman ingin pupuknya. konsultasi juga, Ya, juga. ya siap, terus sama pupuknya. Jadi paket lengkap. Paket bibit ada, terus paket konsultasi Ada. sama paket pupuknya juga Iya, Mas. gitu. Dan faktanya anggurnya juga sudah berhasil berbuah semua. Rata-rata di pot sudah berbuah, Mas. Ini masih brokoli. Lah ini brokoli, Mas. Ini brokoli. Oh itu Ya. brokoli. Itu udah jadi calon ya. Calon ini belum mekar. Ini bawa semua, Mas. Ini usia tanam 4 bulan loh, Mas. Usia tanam 4 bulan Ya. sudah bawa bunga. Sudah bawa bunga. Berarti kalau dari baru menanam Aha. itu berapa bulan bisa diajari untuk berbuah? 4 bulan sudah bisa. 4 bulan. 4 bulan. Untuk semua varietas. Ada varietas yang memang mudah berbuah, ada yang sulit, Mas. Kalau rata-rata yang saya jual yang mudah berbuah saja. Oh, gitu. Kasihan kalau nanti belinya yang sulit berbuah. Kayak ini contohnya. Ini sen muskat, Mas. Ini terkenal paling sulit nih. Pembuahannya harus di atas 3 tahun baru bisa berbuah. Wow. Jadi saya tidak jual. Kalau yang ini saya tidak jual memang untuk koleksi sendiri. Oke, bisa Ini- ditunjukkan Mas Ya. bibit-bibitnya jika teman-teman mau pesen ini. Ini kebetulan masih baru nyambung saya, Mas. Oh, ini, Ini baru nyambung. nyambung. Ini yang hidup sudah ada beberapa, tapi baru nyambung. Insya Allah 1 bulan lagi sudah ready kalau yang ini ya. Ini ada beberapa sih yang sudah ready. Oke, Ini oh, bibit-bibitnya. bagus. Oke, langsung aja Mas. Ini harganya berapa? Jadi biar teman-teman nggak penasaran nih. Saya Kalau pengen harganya beli di Green Bee ya mulai dari 50.000, Mas, saya, Mas. 50.000. Mulai dari 50.000. Varietas jelas. Jelas, sudah Jelas, valid, oke. sudah pernah berbuah di kebun saya. Oke, Begitu, Mas. tidak asal ya. Ya, jadi kalau saya mau menjual bibit, saya buahkan dulu. Saya buahkan dulu, baru saya grafting, terus saya jual. Ya, begitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau memang mau menanam buah anggur, pastikan adalah bibitnya itu valid, Valid, sesuai dengan yang kita inginkan ya. betul, Mas. Terus yang kedua, pastikan memahami ilmunya. Nah, kalau di Green Bee ini ilmunya bisa dikonsultasikan. Bisa, Kalau bisa. mau beli bibit di sini, medianya juga jangan sampai salah. Betul. Karena tanaman anggur ini bukan tanaman yang terlalu rumit sebenarnya ya. Nggak rumit sama sekali, Mas. Dan Menurut di saya, Mas. Jember itu bisa berbuah. Sangat Stigma adaptif. kita kan selama ini kalau buah anggur itu hanya bisa berbuah di luar negeri Ya, kan gitu. memang asalnya dari Ternyata luar negeri. di Indonesia khususnya di Jember ya faktanya bisa berbuah ini. Ini sudah 3 kali pembuahan, Mas. Wah. 1 tahun 3 kali ini. 1 tahun 3 kali. Iya, jadi ini ndak mandek ndak putus-putus buahnya ini, Mas. Baru panen potong lagi, baru panen potong lagi gitu aja, wes.
Nyatanya sehat kok. Yang penting di nutrisi, Mas. Di nutrisi ya. Kalau kita maksa Perlakuannya. berbuah tapi nutrisi kita tidak penuh, ya jangan salahkan tanamannya kalau nanti stuck. Betul. Kan banyak kan stigma di pengangguran tuh ketika terus-terusan berbuah nanti bakalan tanamannya stagnan itu ada. Tapi ya mungkin faktor pupuknya itu, Mas. Pupuknya, perlakuannya ya. Ada defisiensi unsur hara. Kalau ini kan sudah pupuknya jelas. Jadi tetap setelah berbuah tetap tumbuh tunas baru, tetap ada berbunga lagi. berbunga lagi ya begitu. Baik, itu teman-teman sahabat hidroponik Jember ya. Jadi kita sudah ngobrol sama Mas Habibie mengenai tanaman anggurnya, dan buat teman-teman yang mau pesen bibit terus termasuk medianya, termasuk pupuknya, nanti hubungi di sini. Ini Mas, kontak Mas Habibie. Terima kasih Ya, sudah sama-sama, memberikan ilmu dan edukasi buat teman-teman Ya, hidroponik Jember. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua bisa menikmati anggur yang kita tanam sendiri di rumah kita ya. Betul. Ya faktanya kita berhasil, kita bisa menanam, bisa membuahkan. Bisa manen juga. Bisa manen. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.